Ayo maju. Sudah ada tanda-tanda akan meninggal. Di hadapan ke kiblat. Mana kiblatnya di sini? Oh ya sana ya. Sana kan? Ayo. Udah sini. Nah. Ya. Nah. Belum meninggal. Masih tanda-tanda. Tanda-tandanya emang gak mantap sudah. Nah, setelah oh iya. Udah mati kemarin. Atau gitu biar kelihatan kayak gitu. Atau ini kan kondisional kalau pas ada. Oh iya. Ini kondisional ya, dihadapkan ke yang penting dihadapkan ke kiblat. Kalau seandainya kepalanya ada di utara, maka harus miring kanan. Kepala ada di selatan, miring kiri. Kepala ada di timur, miring kiri coba. Lihat biar kelihatan sama Gunting. Dulu gitu dulu. Kalau ini dengar, enggak Pak, dikondisikan lah Pak, dikondisikan. Terus kalau ada juga yang biasanya kalau kepala kita, kepala si sekarat sudah ada di timur, khawatir tuh la ilaha illallah lagi Pak, la ilaha, udah nggak bisa, jelek artinya nanti, tiada Tuhan artinya, la ilaha. Kecuali ada pengecualian setelah berhasil untuk kalimat la ilaha illallah, si sekarat itu ngomong, mana cucu saya, mana anak saya. Berarti kan kalimat terakhirnya mana anak saya, mana anak saya. Mana anaknya? Nggak punya. Nah itu pengecualian, jadi harus dituntut lagi, tuntut lagi. Ya. Kalau sudah berhasil la ilaha illallah tuh gak perlu jelas, maksudnya jelas. Gak perlu perfect ngomong la ilaha illallah, kan dalam keadaan sekarat sudah gak bisa, ada yang sudah gak bisa bicara, pakai isyarat sudah tidak apa. Contohnya pakai isyarat, pakai kedipan mata di dalam hati, diajak ngomong la ilaha illallah, atau sudah illallah itu dianggap masuk, sudah dianggap berhasil membaca la ilaha illallah. Soalnya pernah kejadian tetangga saya, bukan tetangga saya, mbah saya dulu waktu sekarat sama saudaranya, yuk ngerokok yuk ya, la ilaha illallah. Karena kakek nenek saya sudah dalam masa-masa sekarat, gitu ya. Mungkin ayo mulai, jadi tidak perlu tentang seperti itu. Yang penting sudah ada reaksi dari si calon mayit, sudah cukup. Jangan katanya Mas Rian baru sampai menjajak tahlil ya. Ada yang seperti itu kan. Jadi yang ketiga dibacakan surat Yasin dengan nyaring dan ar-radu dengan lirik. Nyaringnya Yasin tidak perlu terlalu nyaring ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, nggak perlu. Yang penting terdengar oleh yang sudah sekarat, yang penting sudah terdengar. Kalau yang baca ar-radu dengan lirik, pelan-pelan aja. Lalu ada diberi minum air putih, wajib jika ada tanda meminta. Kalau sudah sekarang seperti ini harus dibeli air minum, apalagi kalau minta air.
malu yang sekarang. Kenapa kok harus wajib diberi air minum? Karena waktu arwah itu diangkat, nafas itu diangkat, biar tenggorokannya nggak sakit. Jadi walaupun dikasih sedikit-sedikit, beli sesendok, yang penting bisa membasahkan tenggorokan. Nanti biar nggak sakit di tenggorokan waktu dicabut. Si sakit suci dari hadas, sebab malaikat Jibril hadir pada orang yang mati dalam keadaan suci. Nah, ini kondisional. Kalau si sekarat masih bisa berwudu, bisa mencucikan diri, bisa bangun lah, wudu sendiri, nyuciin sendiri. Nah, itu bisa. Kecuali kalau sudah bisa baring doang, yang nggak usah, kondisional. Lanjut. Nah, bila telah wafat baru meninggal, maka segera pejamkan kedua kelopak matanya. Nah, segera disegerakan karena tubuh dari orang yang baru meninggal itu ototnya cepat kaku. Takutnya waktu meninggal matanya itu mendelik, malah jadi omongan tetangga, jadi fitnah. Padahal sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan keadaan perbuatan si mayit ini selama hidupnya. Jadi ada kan waktu mayat meninggal tuh matanya terbuka, terbelalak, tidak bisa menutup. Nah, itu tidak ada hubungannya sama amal perbuatannya waktu masih hidup. Siar. Azam. Itu tidak ada hubungannya ya. Diingatkan. Takut jadi omongan tetangga, gak enak kan? Pak ini matinya mendelik sampai mau keluar matanya. Wah. Bisa jadi orang yang dulunya sholat nggak pernah ninggalin sholat waktu, nggak pernah ngelakuin dosa, matinya terbuka matanya. Bisa jadi. Oh ya, kalau sudah mata terbuka waktu meninggal, coba hadap sini, ragaan doang. Anggap sana kiblat. Waktu ditutup, buka lagi. Nah, bandel ini. Itu ada cara ada tekniknya supaya bisa menutup. Yang pertama di situ, bila kesulitan dengan kain yang dibasahi air hangat. Nggak ada kain ya? Ada. Ini anggap sudah dikasih air hangat. Tutup matanya. Ya, matilah. Jangan dulu, nanti lemes, jadi otot yang ada di kelopak matanya jadi lemes. Sama itu. Kalau masih belum bisa nutup, jangan dikasih air panas. Jangan kasih air mendidih. Makanya nggak nutup-nutup. Beri air panas, jangan kalem. Nah, itu hukumnya haram. Karena menyakiti mayit hukumnya haram. Kenapa kok haram, Tat? Kenapa? Kan sudah mayit sudah tidak merasakan rasa sakit. Haram karena hitungannya bila si mayit ini masih hidup,
maka akan merasakan sakit kalau kena air panas. Coba Pak Jamil, ini air ngangkal, panas gak Pak? Sakit gak Pak? Sakit. Sakit kayak apa Pak? Sakit sekali gak Pak? Sakit yang mana? Sakit hati sama. Sakit air panas. Jangan-jangan lagi kasmaran ini. Jangan kasih air panas ya, ada bukunya. Kalau masih belum bisa nutup, cara taktik kedua yang bisa dilakukan itu tarik tangan mayit bersamaan dengan menarik ibu jari kaki. Yuk praktek, butuh 2 relawan. Maju. Ada butuh 3 sebenarnya. 3 sama Ustaz. Ada yang maju tadi dahulu. Bapak maju Bapak. Maju Bapak. Bayar lah. Bayang. Tarik. Ya, yang pertama tarik tangan mayit. Tangan mayit bersamaan dengan menarik ibu jari kakinya. Mana ibu jari kakinya Pak? Ada 3 ya. Tacu. Bukoma. Jadi ada 3 orang yang berjalan. Yang pertama satu-satu ya. Satu-satu. Yang pertama, orang yang pertama persiapan narik ibu jari kanan. Boleh. Kiri. Mama yang kiri dulu yang pertama, yang kedua narik ini, memijamkan ini, bukan ditarik matanya. Memijamkan. Nah, terus orang yang ketiga, ayo dibaca maksudnya. Lengannya ditarik bersamaan dengan narik ibu jari. Jadi satu ini ke ketiak. Iya, menjapan di ini tarik bersamaan 1, 2, ini. 1, 2, 3. Haram kan hukumnya menyakiti mayit. Jangan bentar-bentar. Pokok bareng 1, 2 dan ini. Ini pernah dicoba oleh teman saya di tempatan jadi mutin, sudah 2 kali mempraktekkan pas mayit sudah begini ini tadi ditarik. Jadi yang pertama kaki jari, yang kedua ini. Ibu jari kaki, ibu jari kaki. Ibu jari. Jempol kaki. 1, 2, 3. Yang satu yang begini. Nanti dulu. Nah, lanjut yang kedua. Setelah berhasil jangkau kedua mata mayit, sekarang diikat dagunya, mengikat dagu atau rahang si mayit ke arah kepala agar tidak menganga. Diikat seperti ini ya, biar gak nganga. Takutnya ada kuda masuk. Nah, kenapa kok harus diikat?
tujuannya diikat ini sebenarnya untuk supaya gak ada angin lagi yang masuk ke perut. Takutnya jadi kembung nanti mayatnya. Iya, jadi kembung, bisa kembung. Itu juga bisa menjadi fitnah di masyarakat. Orang ini matinya disantet ini, perutnya kembung, nggak taunya gendut. Nah, ini kan ros-ros ini. Harus good. Nah, terus juga waktu dimandiin, biar mayatnya tuh gak kentutan. Kasihan yang mandiin. Kasihan yang mandiin nanti. Terus yang ketiga, melepaskan semua persendian dengan cara meneguk semua persendian. Sendinya di sini ada 6 ya. Yang pertama sendi tangan. Ini di sini. Nah, pertama di tangan. Ini Gini kan ya, Pak ya. Enggak. Terus itu di apa nih? Di siku. Sendi di siku. Di siku. kotal. Di sini juga. Nah, sama di bahu. Shoulder. Sedir. Nah, semua tangan ya, semua tangan. Tangan yang kanan kiri juga ya. Oke, sudah. Pindah ke kaki sekarang. Di pergelangan kaki. Habis itu di lutut. Nah. Lemes. Nah, habis itu di apa ini namanya? Pinggul. Nah. Lemes. Sip. Kadang juga ada mayit yang waktu meninggal tuh tangannya jadi jadi atos. Gini nggak bisa turun. Itu nggak boleh langsung tarik gini. Hukumnya haram karena menyakiti mayit. Jadi pelan-pelan naik lagi, terusin sampai turun, terusin. Nah, dengar. Lanjut ke ini, lepas semua pakaiannya, diganti kain tipis. Jika kesulitan membuka pakaiannya, maka kembali menggunting dengan izin ahli waris, ya bukan mahjur alaih. Jadi kalau seandainya ada mayit yang dalam perjalanan tiba-tiba meninggal, ada orang sehat lagi perjalanan meninggal, bajunya gege, Dior. Nah, nggak bisa diminta mau diganti kain kafan. Jadi harus izin dulu kepada ahli waris yang sudah balik mahjur alaih. Tidak gila, sehat, sudah balik. Izin mau digunting jangan. Tidak boleh langsung digunting, harus izin terlebih dahulu. Lanjut nomor 5, terus taruh di atas dipan tanpa alas. Ini sudah ya, tanpa alas. Sunnah di hadapan ke kiblat. Itu di situ ditulis kepala di timur, opsional. Kalau kepala di timur seperti tadi opsional. Ini kepala ada di selatan, ada kiblat, ada kiblat. Ya, ada kiblat. Nah, kiblat mana kiblat? Nah. Lanjut taruh benda seberat setengah ons. Itu salah tulis ya, sartik setengah kilo di bagian perut mayit, di luar kain penutup biar tidak kembung. Nih, anggap ini setengah kilo. Udah sampai. Nah, taruh di atasnya,
dengan tujuan supaya tidak kembung dan menjadi fitnah bagi masyarakat. Tidak jadi omongan. Sunnah menebar wangian atau bakar dupa. Tujuannya untuk supaya tidak bau ya, karena mayit itu yang baru meninggal, orang yang baru meninggal cepat busuk badannya, terkadang cepat busuk, jadi cepat bau. Kalau tidak ada dupa, pakai parfum gitu. Segera bayar hutangnya. Nah, ini segera bayar hutangnya. Kalau si mayit memiliki hutang selama hidupnya, maka harus segera diumumkan. Segera diumumkan. Kalau masih belum bisa membayar hutangnya, maka dipindah tangankan kepada ahli waris untuk hutang-hutangnya. Harus segera dibayarkan atau segera dipindah tangankan. Kalau di masyarakat ini biasanya untuk hutangnya diumumkan waktu mau berangkat ke kubur biasanya. Nah, itu tidak salah, cuma ada yang lebih baik lah, karena nafsul mu'minuna mu'allahumun nafsul mu'minu musallafatun bil nafsul mu'minuna musallafatun bidainihi. Sesungguhnya jiwa orang-orang Muslim itu terkatung-katung oleh hutangnya. Jadi harus segera dibayarkan hutangnya atau dipindah tangankan. Jika mati lampu. Jamsul. Hilang juga biasanya. Hilang. Dari pergi langsung Nah, setelah itu baru diumumkan bahwa sudah meninggal, umumkan kematiannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun di kolomur. Bisa. Sampun di dunia. Bisa. Ya, disiarkan di masjid. Masalah hutang tadi itu ya, kan memang sekarang kita tambah hutang kan tidak semangat kan gitu ya. Macam gitu. Kalau bisa Kasihan jenengan mungkin nanti ada alhamdulillah. Kalau ada orang tua atau anak meninggal dan masih punya tanggungan hutang, kalau hutangnya kecil-kecil segera mungkin dilunasi. Jika hutangnya besar ke KUR 25 juta, ke Mandiri 50, dan hutangnya besar dan tidak bisa dilunasi seketika itu, ikhtiar kita sebisa mungkin dikata macam tadi apa bahasanya, dipindah tanggungan ya, pindah tanggungan bukan pindah tangan, pindah tanggungan. Artinya paling tidak dijual lah, kalau di fikih itu hutangnya ayah saya jadi tanggung jawab saya, jadi dibegitukan. Kalau tidak bisa segera dilunasi, biar orang tuanya biar orang tua jenengan meninggal dalam keadaan tidak punya hutang. Jadi hutangnya dioper alih, dipindah. Hutang ayah saya yang bayar, saya dan saudara-saudara saya yang bayar. Jadi dibegitukan maksudnya. Kalau tidak bisa segera dilunasi. Nah, selanjutnya
Andika dulu kan. Prakteknya langsung dimatikan. Pakai dimatikan prakteknya. Oh ya, prakteknya masih dimatikan atau Praktek apa air? Mandikan. Apa air kan? Sekalian Pakai air. Pakai air. gimana Pak? Ya airnya. Pakai air. Pakai air. Pakai air. Pakai kayak siwur itu disiwurin tapi nggak ada airnya. Oh iya. Seolah-olah di ini. Betul siwur berarti ya? Ya betul sih. Betul siwur sama apa ya? Teknik Mas. Tidak ada sisa pertanyaan. Ada. Silakan yang mau nanya. Pertanyaan, orang meninggal itu kan kalau meninggalkan hutang dia tergantung hatinya. Nah, seandainya si mayat ini mempunyai hutang ke seseorang, keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia punya hutang ke seseorang. Namun seseorang itu ada jauh. Misalkan si mayit punya hutang dengan orang luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan yaitu adalah terkait hutang, yang mana hutang kepada si mayit akan membuat tergantung-gantung. Di sini ada pertanyaan bahwa saja si mayit mempunyai hutang kepada seseorang dan keluarganya tidak tahu kalau si mayit ini punya hutang, dan hutangnya ini ke orang jauh, misalkan orang yang dihutangin ini orang luar negeri. Nah, ternyata belum membayar hutang, si mayit ini sudah meninggal, dan ternyata yang menghutangi juga meninggal. Nah, ini masih tergantung-gantung atau bagaimana, Gus? Mungkin Gus Rian bisa menjawab. Ya, Oh, Ustaz. Itu masalah hutang biar langsung saya. Monggo, Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi, karena ini agak berat masalah hutang, dan lagi pertanyaan juga berat, dan saya bisa saja Anda ini ya malam kalau jawabannya memuaskan berarti nggak dapat hadiah, kalau jawabannya tidak memuaskan akan dapat hadiah. Masalahnya di sini adalah si hutang, orang yang hutang dan orang yang beri hutang sama-sama meninggal. Tuh. Jadi si keluarga mayit tidak tahu. Keluarga mayit tidak tahu, yang meninggal, yang punya hutang sudah meninggal, ahli warisnya kalian tahu, dan yang diberi hutang, yang memberi hutang juga sudah meninggal dan ahli warisnya juga tidak tahu. Kalau ahli warisnya ada yang tahu, hutang saya di orang ini yang ada di Temburjo tolong ditagih sebesar 25 juta, maka ahli waris wajib menyampaikan kepada ahli warisnya. Nah, sekarang kondisinya tidak ada yang tahu. Jenengan yang tanyanya kan masalah apakah nafsul mu'min mu'allaqatun, kan begitu ya. Kalau seperti ini tidak ada yang bisa jawab, karena dari sabda Rasulullah itu hanya sekedar warning agar kita segera menyelesaikan hutang. Nyawanya terkatung-katung bidainihi itu maksudnya bagaimana? Apakah nyawanya ada di tengah awan? Itu hal abstrak. Inti dari itu tahdid kepada peringatan keras dari Rasulullah agar segera diselesaikan hutangnya. Bukan berarti nyawanya belum ada dalam kuburan karena nyawanya masih ada di tengah awan, bukan berarti seperti itu. Artinya nafsul mu'min mu'allaqatun bidainiha itu artinya nyawanya masih tidak bebas ada di alam akhirat, ada di alam barzakh tidak bebas karena masih punya tanggungan akhirat begitu. Hanya bukan tergantung-gantung seperti malaikat Harut dan Marut yang ada di bainas sama wal ardi, bukan seperti itu. Kalau malaikat Harut Marut kan ada di atasnya Babilonia, terkatung-katung antara bumi dan langit. Kalau nyawa bukan seperti itu, bukan terkatung-katung seperti itu kalau nyawa. Artinya di alam barzakh dia dirinya tidak bebas karena masih punya hutang. Masalah tanggungan akhirnya bagaimana? Karena tidak ada yang tahu. Ya bagaimana kalau kemudian nanti ada yang tahu,
ada ahli waris atau ada saksi atau ada catatan bahwa ini punya hutang, maka ahli waris wajib membayar kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya nggak ketemu atau ada di luar negeri, maka ahli waris diambilkan dari berkahnya masjid, dari harta peninggalan masjid diberikan kepada Baitul Mal. Karena di Indonesia nggak ada Baitul Mal, ditaruh kepada wujuhul khair, jalan kebaikan, seperti taruh di masjid, diberikan kepada bakti sosial begitu. Nah, ini hanya sekedar teori, akal-akalan dari ulama, bukan akal-akalan, maaf. Ini hanya sekedar antisipasi ikhtiar dari para ulama. Tujuannya untuk membelangkan nanti di akhirat. Di akhirat ditaksir, kamu dulu punya hutang ke saya, kepada saya sekian, belum selesai sampai saat ini belum dibayar. Maka yang dibuat membayar di akhirat adalah pahalanya uang yang ditinggalkan itu yang diberikan kepada mayit, yang kepada masjid. Jadi dalam rangka membelangkan antara kredit dan debit. Debit apa debit itu? Debit, atasnya debit ya, antara kredit dan debitnya biar belan itu aja sebenarnya. Artinya nyawanya terkatung-katung bukan pas berarti ada di atas banyak sama antara bumi dan langit, bukan. Intinya itu tahdid, peringatan keras dari Rasulullah agar segera dilunasi hutangnya. Itu aja sebenarnya. Begitu. Jangan bisa memuaskan Mas Batam. Pertanyaannya yaitu adalah bagaimana tanggungan si mayit ini karena punya hutang. Nah itu pertanyaannya. Dan hutang itu tidak dibayarkan oleh mayit. Dan keluarganya juga nggak bayar karena nggak tahu. Yang tahu si mayit dan yang memberi hutang. Tapi kebetulan sama-sama meninggal. Iya. Ya. Bagaimana? Contoh gini, si mayit punya hutang misalkan ke Pak Rifki, ya. Ternyata Pak Rifki mati duluan, belum bayar hutang. Ternyata dia juga meninggal dunia, tapi nggak ada yang tahu. Nah itu bagaimana? Tanggungan di akhiratnya. Iya, bagaimana sudah? Fahisabuhu ala Allah sudah. Fahisabuhu ala Allah, hisabnya ya apa kata Allah sudah seperti itu. Fahisabuhu Mungkin ala ada Allah. dalilnya yang mengatakan kalau memang dimakfu karena sama-sama tidak tahu atau bagaimana? Kalau dimakfu ya gak ada dalil seperti itu ya. Karena sudah tidak ada yang tahu. Masalahnya kan tidak ada yang tahu. Sebagaimana ada orang bepergian ke tengah Allah terus meninggal, tidak ada yang tahu. Sementara merawat mayit mulai dari memandikan, menggafani, mensolati dan mengebumikan itu wajib. Tapi nggak ada orang yang tahu. Bagaimana hukumnya? Apakah mereka berdosa? Nggak ada yang dosa masyarakat sekitar karena nggak ada yang tahu. Kan begitu. Sama dengan masalah hutang ini, nggak ada yang tahu. Sekarang siapa yang mau bayar? Nggak ada yang tahu. Ya fahisabuhu ala Allah sudah. Masalah maksud tidaknya fahisabuhu ala Allah. Sama dengan orang nenek moyang kita yang hidup di Jawa sebelum dakwah Islam nyampe. Itu namanya masa fatrah. Bagaimana hukumnya nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu yang hidup di Pulau Jawa, sementara Islam belum pernah ada ajakan, Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum lahir, belum ada Islam. Bagaimana dengan nenek-nenek moyang kita? Itu namanya masa fatrah. Ya fahisabu Allah. Kalau kata orang Mu'tazilah, itu surganya ada di antara neraka dan surga tempatnya. Kata orang Mu'tazilah, tempatnya ada di antara surga dan neraka, ada di tengah-tengah. Manzilatun baina manzilatain. Kata orang Mu'tazilah, tempatnya ada di antara surga dan neraka. Jadi ada tempat 50-50. Tapi kata orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Fahisabu Allah sudah. Masa fatrah seperti itu. Apa kata ya terserah Allah sudah. Sama dengan neneknya, kakek neneknya Rasulullah ketika ajaran Islam dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah putus ke tanah Arab, sudah nggak ada dakwah Islam, nggak ada ajakan kepada Allah, sudah putus. Sementara Nabi belum lahir, karena memang dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail jaraknya ke Rasulullah kan terlalu lama. Kalau yang di Arab beda dengan yang di Israel. Dari Israel, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak ke bawah terus ada puluhan nabi terus berlanjut. Maka tidak ada masa fatrah, masa suci, tidak ada. Kalau dari di Mekah itu ada masa suci dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad jaraknya terlalu jauh. Bagaimana statusnya seperti kakeknya Nabi? Bagaimana dengan nenek moyang kita yang ada di Jawa sebelum Islam lahir? Itu namanya masa fatrah. Kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah fahisabuhu 'ala Allah. Ya apa kata Allah dan itu bukan urusan kita. Sama dengan kondisi
orang yang punya hutang seperti yang dengan tanyakan, atau juga ada orang meninggal di tengah hutang, kan wajib. Nah, kalau kita tahu ini, kita nggak ada yang tahu, kita nggak dosa. Faisabu ala Allah, sudah begitu. Ya, selebihnya seperti itu. Kalau orang yang mati yang sama-sama punya hutang, antara yang punya hutang dan yang menghutangi, nggak ada yang tahu sama sekali. Kalau kalau pertanyaannya bagaimana kalau ada catatan hutang piutang, maka ahli waris yang membayar. Kalau orang yang dihutangi meninggal, kasihkan kepada ahli waris. Ahli warisnya nggak ketemu, ada di luar negeri, uangnya diberikan kepada Baitul Mal. Di Indonesia tidak ada Baitul Mal, maka uangnya diberikan kepada wujuhul khair istilahnya. Wujuhul khair itu ke masjid, bangun pondok, kasihkan ke Babus Salam. Dulu nenek saya punya hutang 100 juta Ustaz, sementara mau dibayarkan orangnya udah nggak ketemu, berikan kepada Babus Salam. Itu cara ulama mengatasinya. Tujuannya apa? Nanti di akhirat ketika ditagih, ya uang yang dari Babus Salam itu yang diberikan. Nah, gitu. Cukup, guys. Mungkin langsung dipraktikkan Mas Rian teori dulu, karena ini mau dimandikan sungguhan. Sebelum dimandikan sungguhan, teori dulu, teori sambil ada relawan juga, tetap 2 orang, Mas Rian yang bantu, kita yang praktek tanpa air. Nanti baru setelah itu langsung praktek pakai air. Jangan berat-berat naik. Lanjut mengajukan jenazah. Ya, yang pertama siapkan tempat tertutup yang beratap, bisa jangan di ruang tamu ditutup. Di luar ruangan juga bisa, asalkan harus ditutup oleh kain-kain penutup sampai tidak ada yang bisa melihat. Hanya orang yang berkepentingan saja yang memandikan yang bisa melihat. Yang tidak berkepentingan tidak boleh melihat. Oh ya, itu juga hukumnya haram ya, kalau mengintip jenazah yang dimandikan, haram hukumnya. Lalu ditutupi kain tipis. Masukin. Maaf Ustaz, sebelum dilanjutkan memandikan, pertanyaannya tadi. Sebenarnya gini, yang saya maksud itu si mayit seandainya gini, paman saya meninggal Ustaz. Paman saya meninggal itu, tapi sebelum meninggal itu pernah menyampaikan ke saudaranya punya hutang, tapi ke siapa tidak tahu. Gak ngomong Ustaz. Gini, ini terjadi ke paman saya. Paman saya itu dari keluarga itu meninggal. Ya. Dia meninggalnya ada di luar pulau. Dia sempat saya punya hutang, tapi tidak disampaikan hutangnya ke siapa. Nah, tapi dia juga bilang, saya punya hutang ke seseorang, tapi seseorang itu sudah meninggal. Tidak lama kemudian setelah bercerita itu, paman saya meninggal. Nah, gimana urusan hutang itu? Kalau seperti ini jelas pertanyaannya. Sama-sama tidak tahu sebenarnya ke siapa bayarnya, terus bagaimana cara pembayarannya, berapa nominalnya juga nggak tahu. Cuma hanya ahli warisnya dikasih tahu, saya punya hutang dengan si siapa tidak bilang. Saya punya hutang. Nah, terus orangnya yang saya hutangi sudah meninggal. Tidak lama kemudian saya meninggal. Belum mau bayar ke siapa tak tahu, berapa hutangnya tak tahu, tapi ngomong ke keluarga tahu, cuma tidak tahu punya hutangnya siapa, berapa hutangnya, itu salah. Seperti itu maksudnya. Ini bocoran ya, tapi jangan juga kesempatan bocoran. Mutilul ghani dulmun, nah, gitu kan ada hadis, mengganda bayar hutang
sementara dia mampu untuk bayar, maka itu zalim. Itu kan hadis Rasulullah begitu. Nah, bagaimana kalau dia punya hutang memang tidak mampu untuk bayar sampai dibawa mati? Sampai tidak dibawa mati. Ada yang mengatakan, saya pernah, tapi jangan diikuti nih ya, jangan diikuti. Itu katanya di bahasanya, dengan namanya Pak Heri. Kata Bapak Heri, bahasanya Pak Heri itu dimakfu. Ada yang mengatakan begitu itu dimakfu, karena memang dari pinjam sampai dia mati tidak mampu untuk membayar. Bagaimana nanti di akhirat orang yang menghutangi kan nuntut ya. Kalau nuntut oleh Allah diberi dua penawaran. Diberi dua penawaran. Penawaran pertama, apakah kamu mengikhlaskan apa tidak? Kalau tidak mengikhlaskan, maka amalnya orang itu ditambah sesuai dengan kadar uang yang dihutangkan dan tidak diambilkan dari pahalanya si mayit. Kalau kamu mengikhlaskan, maka akan diberi berlipat-lipat. Umpama hutangnya berapa? Ya Allah, orang itu punya hutang. Dijawab, ya Allah saya punya hutang, tapi memang itu untuk darurat dan saya sampai meninggal tidak bisa bayar ya Allah. Maka oleh mereka orang itu dikasih penawaran, kamu masih mau nuntut apa enggak? Kalau mau nuntut, berapa hutangnya? 1 juta. Dah, saya kasih pahala kamu 1 kintal. Mau begitu? Kalau tidak nuntut, sudah saya ikhlaskan. Akan diberi pahala lebih besar lagi, berkali lipat dari 1 kintal itu. Ada keterangan seperti itu, tapi saya kitabnya jangan lupa dulu itu begitu. Ada keterangan seperti itu. Nah, masalahnya yang jenengan tanyakan adalah nominalnya tidak tahu. Nah, sama dengan yang pertama ini, saya tidak tahu kalau nominalnya tidak tahu ini bagaimana. Apakah sampai bisa menghijir kepada bisa menyita kepada tirkah? Tidak. Menyita kepada tirkah tidak. Karena nominalnya tidak tahu. Apakah harta peninggalannya terus harta warisnya dibekukan dulu? Tidak. Tetap langsung dibagikan karena hutangnya tidak diketahui berapa. Kalau hutangnya diketahui 10 juta tapi orangnya juga tidak tahu, ya, orangnya di wujud, kalau nominal tidak tahu, ya ini sama, saya nggak bisa jawab kalau nominalnya nggak tahu ini. Sama dengan pertanyaan yang pertama itu. Mungkin layak ini katanya berat karena masalah akhirat yang ditanyakan, Pak. Ini saya juga nggak bisa jawab kalau seperti ini. Ada hadiah. Kalau nominalnya tahu, ya taruh ujul khair, taruh ke yayasan, ke pesantren. Keluarga itu merasa ini juga sih, merasa beban ya. Ini pandangan kamu punya utang tapi tidak tahu bagaimana. Akhirnya mengambil keputusan, tidak tahu benar nggak salah, mengambil keputusan harta benda paman peninggalan paman itu jadi amalkan. Nah begini, ini tidak ada di materi ya, tidak ada di materi. Gini, jenengan sebagai anak yang birrul walidain, setiap melaksanakan kebaikan berupa apa saja, niatkan untuk kebaikan orang tua kalian yang sudah meninggal. Ada hadis, tapi saya lupa, Arabnya saya lupa. Ada Rasulullah bilang gini, saya umroh untuk diri saya, maka saya mendapatkan 1 pahala umroh. 1 pahala umroh. Umpama umrohnya saya umroh 1 kali, dapat pahala berapa pahalanya? Umpama 500 derajat, umpama kadar sekian, umpama lah saya nggak tahu berapa, dapat pahala 1 kali umroh. Tapi kalau saya mengumrohkan kedua orang tua saya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata li abi, labbaik Allahumma umratan li abi. Ya Allah, niat kaulah umrohina rezeki kaulah karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Maka orang tua yang diumrohkan dapat kiriman pahala 1 pahala umroh. Orang tua kita dapat kiriman 1 pahala umroh. Karena umrohnya 1 kali. Orang tua kita yang diumrohi dapat kiriman pahala umroh 1 kali. Dan kita yang mengumrohkan dapat pahala 7 kali umroh. Coba. Rugi kan kalau kita untuk umroh diri sendiri terus. Makanya dulu, mohon maaf. Waktu haji saya umroh itu 7 kali. 7 kali umroh. Yang 1 untuk saya, yang 6 tidak ada yang untuk saya.
Rugi kalau saya mengumrohkan saya. Yang penting saya umroh wajibnya. Karena pada waktu itu, ngapunten Mbak, saya waktu itu ifrad. Hebat nih. Kenapa? Tabayyan. Kenapa? Karena waktu itu kloter terakhir nyampe ke Mekah 4 hari kemudian langsung ke Arafah. Jadi ifrad. Ya mungkin itu sudah ganjaran saya karena waktu berangkat Paldepan waktu itu. Ya, sehingga kloter terakhir saya masuk ke bandara langsung close bandara. Jadi makanya rugi saya tidak ifrad waktu itu. Ya. Saya umroh pertama, umroh wajib. Setelah melaksanakan ibadah haji, saya umroh 6 kali kesempatan. Itu nggak ada yang untuk umroh untuk saya sendiri. Saya mengumrohkan orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek, guru ngaji saya umrohkan untuk mereka semua 6 orang ini. Karena kalau saya umroh untuk saya sendiri, saya rugi. Saya umroh nawaitul umratan lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan ya qaula umrah. Saya cuma dapat pahala satu kali umroh, saya cuma dapat pahala 1 umroh. Tapi kalau saya mengumrohkan orang lain, niat saya mengumrohkan bapak saya, Bapak Ilyas, lillahi ta'ala, nawaitul umratan li abi Ilyas. Maka orang tua saya, mohon maaf orang tua saya masih hidupnya, tapi karena dianggap tidak mampu umroh maka boleh diumrohkan. Nenek saya yang saya umrohkan, nenek dari bapak 2, nenek dari ibu 2, guru ngaji saya 1, 5 sudah. Terus ada lagi orang nitip umroh karena nyambung ke saya punya abah. Sambil nitip umrohkan ayahnya katanya. Ya diumrohkan karena nyambung punya. Ya itu saya ingat 6 kali umroh kakek saya dari kakek nenek dari ibu, kakek nenek dari bapak, guru ngaji saya yang ada pada di rumah, sama titipan ini 1. Jadi saya umroh 6 kali tidak ada yang untuk saya. Rugi. Menjenengan kalau mengerjakan amal kebaikan jangan untuk dirinya sendiri, rugi. Kata sabda Rasulullah, saya kalau umroh untuk diri saya sendiri hanya dapat 1 pahala umroh. Kalau mengumrohkan bapak saya umpama atau nenek saya dapat pahala 1 umroh, saya dapat pahala 7 umroh. Itu sabda Rasulullah. Dikiaskan dari itu oleh ulama, kalau kita memberikan katanya 7. Menakutkan ini. Nah, saudara ya, memang ada orang jenengan berapapun nominalnya, Rp1.000 ditaruh aman, niatkan itu sedekahnya orang tua, niatkan begitu. Mudah-mudahan karena oleh ulama dikiaskan seperti ini, ibunya yang ada di alam kubur dapat pahala kiriman pahala sedekah Rp1.000, kita dapat pahala senilai 7.000. Dikiaskan seperti itu. Itu di luar materi tajwid ya. Mungkin untuk pertanyaan jenengan jangan diperpanjang, itu masalah akhirat, saya nggak paham itu. Mungkin langsung pas lihat materinya dibaca. Lanjut ya. 3, tebar wangian atau membakar dupa. Sunahkan. Gak ada wangian itu. Agak ini. Bukan berapa itu ya. Sekitar itu. Ya. Kalau bisa bakar dupa. Yang sudah nyepat yang kasihnya Pak habis nanti. Kasih Pak. Ini disengaja ya supaya tidak bau mayatnya, dan seperti ini biar kasihan yang mandikan bau soalnya. Tutup wajah mayit selama memandikan sunnah, kecuali apabila dia sedang ihram, karena kalau lagi ihram haram hukumnya menutupi bagian kepala, menutupi kepala dengan kain jahitan, dengan segala kain ya Pak. Ihram. Lanjut. Nah, sebaiknya mayit dipangku oleh 3 orang. Waktu memandikan ini ada batasan orang ya, ada minimal maksimalnya. Yang minimal tuh 3 orang. Biasanya 5 orang. Maksimal tidak boleh lebih dari 7 orang. Tidak boleh kurang 3 orang, tidak boleh lebih 7 orang. Ya, sebaiknya. Contohnya ini, Ntar lagi di bangku dah. Ntar lagi. Ini masih baca teksnya dulu, ntar lagi langsung praktek di bangku. Mau dimandikan. Siapa di lagi?
Mandi. Nah kalau seandainya tidak ada keluarganya, contohnya gak ada keluarganya, gak ada family. Nah, untuk kita contohnya Pak Heri, wafat. Pak Heri wafat, terus anaknya Pak Heri tidak ada di, ya sudah ibadah umroh. Nah ya, ya tidak ada sanak family. Nah itu yang memandikan, yang memandikan tuh harus yang amanah, harus yang amanah. Takutnya nanti ada bagian tubuh dari si mayit yang cacat lah, atau mohon maaf ada kekurangan dari si mayit ini, takutnya jadi bahan omongan juga karena orang yang mandikan tidak amanah. Nah walinya juga sunnah hadir, disunahkan walinya hadir. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Lanjut. Ukuran minimal dari memandikan: bersihkan seluruh najis, lalu ratakan air ke seluruh tubuh mayit. Ini ukuran minimalnya, yang paling mudah lah. Sebelum mandikan, oh ya, dalam memandikan mayit ada 3 pra di sini. Ada 3 pra sebelum memandikan mayit. Yang pertama yaitu menyucikan mayit dari kotoran. Yang kedua mewudu'i mayit. Yang ketiga memberi pewangian. Yang pertama bersihkan kotoran di perut dengan cara mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Ayo, taruh. Udah. Jangan duduk, mana duduk kan? Agak condong belakang. Agak condong, bukan duduk ya. Jadi ada yang mampu di sini. Anggap ini ada yang Oh ya. naik. Bukan tak nyaman tuh nyaman, jangan buat tuh nyaman. Sebakan dong. Di bangku. Lagi. Bangku di bangku. Nah, Bikin dulu. Agak duduk. Mayitnya nyender. tujuannya di sini supaya tidak ada air yang masuk ya. Waktu dimandikan, waktu disucikan, waktu diberi air. Takutnya ada air masuk, lebih cepat busuk nanti mayatnya. Mayit dibersihkan agak condong, sudah. Tekan perut mayit berulang-ulang dari atas ke bawah. Tekan dari atas ke bawah. Lanjut, pada saat menekan perut bagian kanan, orang yang berada pada posisi kiri kaki mengangkat paha kiri mayit. Demikian pula sebaliknya, kiri. Tujuannya agar semua kotoran yang ada di dalam perut ini bisa keluar. Jadi peran pertama, kalau dari di urut, peran perutnya di sini diurut, ya diurut. Yang ada di kiri kaki diangkat untuk ngasih jalan biar dulu. Diurut, urutnya agak dekat, agak ditekan. Tidak boleh menyentuh. Tidak boleh sampai menyentuh ke auratnya. Tidak boleh di luar. Tidak boleh di auratnya. Karena itu kenapa harus pakai sarung tangan? Berarti kebalikannya ya Ustaz ya, ketika perut kanan berarti yang diangkat kaki kiri. Ya. Perut tangan diurut, biar tidak terjadi habis dimandikan mau dikafani keluar lagi. Karena mayitnya habis perusahaan terus mati. Akhirnya mau jalan ya. Iya, ada tanggal satu mau dibumi mau dikafani. Pas timbulnya rumah yang menjadi dekat itu. Oh, itu. Itu sudah dimandikan mau dikafani terus lagi. Hanya dimandikan dagingnya nggak boleh. Ya, jadi mungkin kalau
kalau terjadi seperti itu, kalian yang mandikan yang kurang pas. Jadi perut diurut. Makanya ini agak duduk. Kalau diurut, ketika yang kanan maka agak di kiri. Biar kasih jalan di sini, biar keluar ininya. Terus selanjutnya yang kanan diurut, yang kiri. Iya, dia ngasih lubang. Ngasih lubang. Ngasih jalan. Oh ya, untuk menyentuh auratnya wajib menggunakan alas ya, menggunakan sarung tangan latex yang ada di apotek biasanya, sarung tangan latex. Sebelum, yang kata namanya. Sarung tangan apa? Handscoon. Pakai handscoon, kalau bisa. Handscoon. Ya kalau tidak ada alternatif pakai kain. Oh iya, untuk selain aurat tuh hukumnya sunnah. Kalau laki-laki kan auratnya dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan satu badan itu aurat. Maka harus pakai sarung tangan ya. Jadi haram hukumnya langsung menggunakan tangan kosong. Soalnya di masyarakat ini jarang yang menggunakan sarung tangan karena mungkin belum tahu ya. Padahal haram hukumnya itu haram. Kenapa haram ya? Karena untuk menjaga kehormatan dari si mayit ini. Haram. Ya, kecuali suami. Nah ini dikecualikan untuk suami atau istri ya, boleh menyentuh aurat mayit tanpa alas. Tetap haram, harus pakai sarung juga. Gini bunda, gini. Jadi hitungannya kalau andaikan si mayit ini hidup, ya, itu apa? Apakah anak setiap hari menyentuh aurat si mayit? Tidak. Dia punya saudara. Dia meninggal. Sama saudaranya ininya dipegang. Malu nggak? Malu nggak saudara? Nah iya, berarti tetap tidak boleh walaupun saudara, kecuali suami. Kalau sampai tiap malam sentuh sama suaminya, nggak ada masalah. Kalian, bahar. Orang tua anaknya sama, tidak boleh. Coba sampean. Coba Ustaz. Ya. Ada pasangannya. Saya, mama jadi orang tuanya sampean. Bayangkan, terus sampean meninggal, sampean masih hidup. Ini saya dipegang. Ayo, malu enggak? Sebenarnya begitu. Walaupun saudaranya, orang tuanya tetap tidak boleh. Coba, iya. Andaikan kita masih hidup dipegang, malu kita. Kalau sama istri saya banyak, ya saya mati. Terus, enggak. Saya kan masih hidup. Terus ada ibu saya atau anak saya pegang ini, malu enggak? Malu saya. Tapi kalau istri yang pegang silahkan. Ya, lanjut. Setelah itu seperti tadi bersihkan seluruh najis pada mayit. Ini pra yang pertama ya, membersihkan najis pada mayit. Siram menggunakan air. Langsung. Oh saya keras. Jangan aja. Airnya kasih apa?
sarung tangannya kode itu. Kalau sarung tangannya pakai Kemudian nyari celana. Semesta, murah tapi bagus. Murah lengkap. Murah lengkap. Nah, bersihkan seluruh najis pada mayit. Pertama ya disiram aja. Bersihkannya pelan-pelan biar gak. Bersihkan lagi. Jangan pakai selang. Pakai selang kalau nyucinya nih. Pakai selang nggak apa-apa, cuma harus ditutupi pakai alas ya. Soalnya kalau seandainya gini, pakai selang langsung ke kulitnya, ke bagian tubuh mayitnya. Nah, itu haram hukumnya. Tetap harus diberi kain penutup alas. Kainnya yang tipis ya, pakai kain yang tipis, jangan kain yang tebal. Polanya banyak uangnya, karena banyak uangnya nggak mau pakai kain yang tipis, pakai selimut sekalian. Nah, itu tidak boleh. Takut kenapa kok pakai yang tipis? Supaya airnya bisa masuk, biar bisa menyucikan si mayitnya. Lalu membersihkan dubur dan kukulnya dengan tangan kiri. Wajib menggunakan alas atau kain tipis. Alasnya pakai sarung tangan tadi itu. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan kelingking kiri. Kalau telunjuk gak masuk kan? Saya tegapkan tadi, kalau kesedihan takut dengan kurang percaya karena ada dua kejadian yang berbeda ya di masyarakat. Waktu mandikan di daerah kita tangan pakai tangan terbuka, iya kan? Itu blue band dah itu. Dien itu haram ya. Takutnya Mas Rian nanti tidak dianggap apa yang disampaikan itu benar. Kalau pakai tangan terbuka langsung kepada aurat, kepada tubuh mayit, itu hukumnya haram. Hukumnya tetap wajib pakai alas. Itu yang pertama. Itu jarang dipraktekkan oleh masyarakat. Yang kedua, menyiram air langsung ke tubuh mayit. Makanya kata Mas Rian barusan pakai yang tipis karena air biar mudah yang masuk. Kalau kita pakai centeng atau pakai selang langsung ke tubuh mayit, itu haram. Itu haram ya. Jangan. Jadi tetap posisi ada di atas kain. Saya tegaskan lagi, dua kejadian di masyarakat yang jarang diperhatikan, pakai tangan terbuka. Yang kedua, air langsung disiram kepada tubuh mayit. Itu tidak boleh. Lalu bersihkan kotorannya dengan kotoran di kukunya dengan benda yang lunak. Pakai potongan kuku tuh gak apa-apa sebenarnya. Ya. Oh iya. Kalau seandainya memang mau dipotong kukunya, iya. Gini saja. Ganti pakai potongan kuku. Tapi kukunya itu juga harus diikutkan ke kain kafannya, dibawa dikuburkan, disunahkan untuk dikuburkan nanti. Nanti dibahas kita. Dimasukkan. Kalau seandainya ada yang tertinggal, dikubur langsung nggak apa-apa. Waktu sudah dimakamkan, masih ada kuku atau rambut yang tertinggal, dimakamkan saja, dipendam aja di mana saja nggak apa-apa. Pokoknya itu pendam di tanah. Begini, kalau anggota tubuh anggota apa saja yang melekat kepada tubuh ketika dia sudah meninggal, maka kalau ada yang lepas, umpama waktu meninggal utuh, kemudian mau dimandikan kok mau pengen codot, umpama, maka tetap harus dibersihkan, ditaruh di kain kafan, ikut dibungkus. Atau rambutnya waktu dimandikan kok rontok, rontokannya diambil, dibersihkan, taruh di kain
kafan. Beda kalau lepas sebelum meninggal. Sebelum meninggal, umpama sebelum meninggal kukunya kok besar, kok ya kukunya kok panjang. Tolong kuku saya potong, dipotong sudah. Wes sudah potongannya ya buang, nggak usah diikutkan. Kenapa? Karena kuku itu lepas dari tubuh ketika dia masih hidup. Jadi kunah-kunah. Nah, aduh terserah itu mitos itu. Jadi gini ukurannya, anggota tubuh yang lepas ketika dia masih hidup maka tidak usah diikutkan. Anggota tubuh yang lepas ketika dia sudah mati maka harus dibersihkan juga harus diikut. Makanya jenengan kalau head ya, biasanya ibu-ibu kalau head biasanya habis bangun tidur PLN rambutnya disimpan di dompet atau di buku atau sebenarnya lemari, sebenarnya gelas lemari, ya kan? Nah itu ibu-ibu kan ya. Setelah suci diambil rambutnya dimandikan. Sampai nggak masih hidup ngapain coba itu udah akun nah. Masih hidup nggak usah dimandikan, bukan mayit kok itu. Jadi sudah biarin ya. Iya bangun tidur PLN, apa nih PLN deh? Head mas. Nanti waktu suci diambil dimandikan. Nah, itu buat apa? Wong ini bukan mayit, rambutnya bukan mayit sampai masih hidup. Jadi tidak usah itu. Paham ya? Nah, jadi perbedaannya anggota tubuh yang lepas ketika masih hidup maka tidak perlu dimandikan itu, tidak perlu dimandikan, langsung aja dibuang, tidak usah disimpan. Itu bukan cimat. Ada ibu-ibu waktu head tidak berani asoroyan. Ada takut rontok katanya. Padahal obun keriting. Headnya 15 hari. Obun keriting. Nah, dia nanyakan bingungan yang gila. Gak apa-apa. Sudah ada di situ kayaknya. Sudah dipotong. Ada. Lanjut ya. Mayit kemudian diwudui sebagaimana wudunya orang hidup. Nah ini masuk ke ya apa? Apa yang kedua? Ada di proses. Nah, diwudui layaknya orang hidup. Kepala mayit ini agak dimiringkan agar air tidak masuk ke dalam mulutnya. Ya kembali tadi supaya tidak cepat busuk. Ya ini wudhu'i masih pra yang kedua ya. Pra sebelum memandikan si mayit. Sebelum memandikan diwudhu'i dulu. Yang pertama tadi membersihkan dari najis yang menempel pada tubuh si mayit. Yang kedua diwudhu'i. Nah ini masih yang pra yang kedua nih. Diberikan supaya tidak ada yang masuk, supaya mayitnya tidak cepat masuk. Niatnya tidak usah pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Saya niat mewudui mayit ini, langsung diwudui kayak biasanya. Praktek mewudui mayit. Ini lagi ya, ini biasanya di masyarakat wudhu terakhir, ya kan? Setelah dimandikan, baru diwudhui. Itu tidak masalah, cuma kurang afdol. Itu tidak masalah, cuma kurang bagus. Bila pun aula, yang bagus adalah Diwudui dulu. Baru terakhir nanti disucikan. Kalau kita kan tidak disucikan dulu, menawasnya pas diwudhui. Itu salah aturan sebenarnya. Yang bagus yang mulai sekarang dengan diwudhui. Setelah dibersihkan kotoran najis yang kotor-kotor semuanya dibersihkan, disiram. Setelah disiram baru kemudian diwudhui. Dibaca lagi, bilang Praktek wudhu'i. ya sama. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya. Saya niat mewudhu'i mayit ini. Jadi pertama diwudhui, ya, ambil air atau pakai selang, terserah. Mau pakai selang, dia pakai selang, ya.
Wajahnya dulu. Ya dibuka. Kalau wajah dibuka waktu wudu. Putih dulu ya. Jadi kayak biasanya kalau pakai selang ya ini anggapnya selang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya mewudui mayit ini. Niat saya mewudui mayit udah. Cuma agak miring seperti ini biar tidak masuk air, tidak mudah gosok, busuk. Jadi seperti ini sudah cara mewuduinya. Niat saya mewudui mayit ini. Tidak usah pakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Tidak usah pakai Arab, tidak apa-apa ya. Jangan mentang-mentang wudui. Kalau niat tengok, kalau niat tak. Tidak usah, sudah niatnya. Niat saya mewudui mayit itu aja dah. Simpel kan? Dah, sudah. Habis ini tangan 3 kali. Itu tangannya yang kanan dulu sebenarnya ya. Tangan 3 kali. Sudah. Itu ambil air, taruh sini. Ambil sini. Begitu. Ya, biasanya sudah itu ya. Ini yang baru kaki kemudian dibuka. Ya, kemudian tidak apa-apa dibuka. Ketika wudu berarti Katakan orang perempuan, auranya perempuan sama perempuan, bukan seluruh. Aurat ada 3 macam. Auratnya perempuan, auratnya perempuan. Aurat ada 3 macam perempuan menurut sebagian mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Malikiyah. Aurat pertama di luar ajnabiyah seperti kita selain wajah dan selain wajah. Kedua, auratnya sesama perempuan. Auratnya sesama perempuan apa? Yang dianggap malu. Mulai dari bawahnya dada sampai lutut. Kalau di sini tidak masuk wajah, tidak masuk aurat, betes. Coba sampai kalau temu betes sesama jenis kan tidak malu. Jadi mulai dari sini sampai sini aja. Auratnya sesama perempuan. Jadi jangan mentang-mentang sama perempuan masa bekam kamar, dua-dua tidak boleh. Itu tetap aurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, auratnya perempuan. Pertama, auratnya perempuan di hadapan orang laki-laki luar yang tidak ada hukum pengkitan mahram adalah selain wajah. Sholat. Yang kedua, auratnya perempuan sesama jenis selain kemaluan ini dan ini. Dari sinilah yang dianggap memalukan tuh kan dari sini. Kan ini kan memalukan kan ini ya. Jangan dibayangkan, diperhatikan aja, jangan dibayang-bayangkan. Pokoknya menikmatinya apa hari ini? Gak bahaya, Pak. Yang ketiga, auratnya perempuan di hadapan suaminya. Dek, buka kotak dek, aurat mas. Apa auratnya? Auratnya cuma itu aja. Auratnya cuma satu. Apa Pak Heri? Ya. Kalau suami istri auratnya tidak masuk aurat, perut tidak masuk aurat, paha tidak masuk aurat. Yang aurat cuma adat hitam itu toh. Jadi gitu. Jadi buka kenapa tidak aurat mas tidak boleh. Itu bukan aurat. Sudah paham ya? Sudah sambut paham gitu? Ya, tetap secara begini. Kepala dan janggutnya disabuni dan disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Bila ada yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah dimasukkan ke dalam kain kafan bersama mayit. 2. Sabuni seluruh tubuh mayit atau siram dengan air sabun. Nah, ini masuk ke perayaan ketiga, yaitu memberi wewangian pada si mayit, pada jenazah. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa sabun. Yuk, lagi.
biar paham ya. Gimana prakteknya biar paham ya? Ya prakteknya. Praktek aja karena sudah selesai itu sudah ada biar paham praktek aja. Terus dikubur. Mandi. Dek, kamu mandi-mandiin deh. Coba mandi tuh Pak. Itu Pak, itu lampunya nyala belakang itu dari tadi. Tadi nyala. Matikan. Biar cepat karena waktunya mepet langsung dipraktekkan ya. Prakteknya begini para bapak, terutama para SBM dengan yang sudah berkeluarga, yang terutama yang depan kalau yang santri masih lama, tapi harus tahu juga ya yang santri. Seperti yang disampaikan Mas Rian tadi, sebelum mensucikan ada 3 pra. Pra pertama membersihkan kotoran dan najis. Pra kedua pra kedua mewudui. Pra ketiga mengharumkan. Enggak langsung praktek, silakan hadir menyaksikan. Siap relawannya mungkin dibuka jubahnya ya. Kan di sini langsung biar tahu. Tujuannya gini, biar tidak hanya membayang-bayangkan saja ya, biar tidak hanya membayang-bayangkan gimana prakteknya. Kalau seperti Gus Rian, beliau hanya bisa menyampaikan, memandikan tidak pernah. Iya kan, tidak pernah memandikan. Teori tahu, praktek belum pernah. Monggo jenengan hadir dulu di sini. Mana relawannya? Ayo, ayo. Ya lawannya bisa di bangku. Ya di bangku. Tidak kuat ya. Oh yang kecil yang bangku. Mana Fik? Foto Fik? Satu orang tidak apa-apa dah yang bangku, satu orang aja. Satu orang yang bangku. Anggap 3. Ayo di bangku. Ya. Sambungan. Cari. Agak sini langsung membungkusi. Oke dong. Ya, yang bagus arah ke timur. Wajah ada di timur. Tidak apa-apa, sudah anggap ini timur. Kita langsung praktek. Jari. Oh, kalau ke timur. Dorong ke jauh. Maksud saya nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di tangganya ada yang meninggal, tidak harus nunggu mutin, tidak harus nunggu kiai. Kadang mutinnya tempat jalanan, kiainya tempat sakit. Akhirnya tidak dimandikan terbengkalai. Siap ya, jadi tim tajis nanti ya di rumahnya ya. Para SBM siap ya. Kalau mana obat menolong, memandikan bayi juga harus siap. Jangan hanya melatih obat kan gitu. Kok kepala ada di timur. Tadi sama Gus Rian teori sudah disampaikan, sekarang tinggal praktek. Cukup tak kuat satu aja yang mampu. Satu aja yang mampu. Iya. Satu, di sini 2, di sini 1, 2, 3 yang mampu, tapi takut ini tak kuat, anggap 3. Ya posisinya di kepala 1, di sini 1, di kaki 1, 3 yang mampu, yang lain yang nyiram 1, tugasnya nyiram, tugas yang menggosok.
Udah, kalau ada medianya udah kayak gitu. Media ada medianya ya. Kalau ada medianya itu boleh, tapi kalau bisa yang memandikan 3 ya. Karena anjurannya itu 3. Tidak bahaya lah. Jangan sampai kurang dari 3, jangan lebih dari 7. Walaupun sudah ada medianya, kalau 1 gimana ya terserah sebenarnya, boleh, cuma itu kan menyalahi sunnah. Ya, sunnahnya 3. Gimana? Tetap 3, disunatkan 3. Disunatkan 3. Ayo, pertama tadi masih ingat pertama apa tadi? Pertama disucikan dari najis dan kotoran, disiram. Siapkan sabun sama sabunnya, kasihan. Kalau contoh kayak sabun. Yuk, siram dari atas. Siram wajahnya tutup. Nah, maka tidak boleh langsung ke tubuh ya. Siram dari atas ke bawah. Dari sini tujuannya apa? Kalau sakitnya dan lama ada di atas ranjang, kan ada yang kering nih, dulu nah basi. Nah ini jangan diikuti nanti. Yang pertama dibasahi dulu. Udah, kalau sudah basah cukup berhenti. Kemudian ini pertama, ayo teman-teman digosok-gosok dulu. Digosok-gosok. Sabunnya. Ya pakai sarung tangan ada di situ. Ada sarung tangan. Ada. Oh, ada katanya. Pakai apa aja dah, pakai kain. Pakai kresek. Ada kresek tadi di situ. Nah. Ini pra pertama, diingat-ingat pra pertama. Digosok-gosok, diurut kakinya. Dipraktekkan yang tadi. Ayo, kurang 1 relawannya dengan saya. Iya. Ini kan kondisi mayit tidak pakai baju ya. Tidak pakai baju, tidak pakai sarung. Kondisi telanjang. Jangan sampai macam kayak gitu kan. Nah, selama mandikan wajah sunat ditutup. Diingat-ingat tadi sudah disampaikan. Gosoknya pertama, kalau dari kanan kan ini ya. Dari kiri. Ketika kiri diurut. Perut diurut, satunya ini diangkat. Nah, diurut ya. Sampai keluar minyak. Tidak ini. Ya, wajah menghadap ini gelap sudah ini. Nah, diurut, tekan, tabung sampai ingin keluar ini diangkat. Sudah selesai satunya. Nah, ini ya. Sampai keluar, tujuannya sampai ini-nya keluar. Ya, apalagi mayitnya bermakan masih ada umur, mulai dari keluar boleh. Nah, sudah itu ingin-inginnya dubur-duburnya dibersihkan. Nah, dia didirikan ketika tidak bisa menangani. Nah, dibersihkan. Ini yang pertama ya. Terus, nah, yang ingin-inginnya itu makanya akan diutamakan satu jenis. Kalau dari sekian banyak satu jenis, yang paling utama mahram. Menurut lain, walaupun sama nanti kita apa dengan surga, dengan neraka, dengan mana, maupun suami ini. Kadang-kadang tak mau. Makanya disuruh pakai yang mahram tanpa TV, terus karena orang tuanya sendiri. Siratnya jangan langsung. Iya. Nah, ini pra pertama sudah ya. Kalau sudah yakin bersih semua, sudah yakin kotoran ini-ininya, doro-doro, darah ini, lasing kemih, sudah bersih semua, yakin baru kemudian disiram lagi. Operator tekan, baru disiram lagi. Ini pra pertama. Dari atas. Nah, ini pra pertama, ya. Yakinkan semua kotoran sudah selesai. Ya, ada yang kurang, caranya satu ini kurang benar. Setelah disiram, miring kanan, miring kiri. Biar kira-kira gini coba lah, nong tengah butuh tak bicara.
Nah, iya, miring pun tertutup. Nah. Ya, miring kiri. Umpama gimana kalau iklannya masih galau, kalau pakai seperti ini kayaknya kurang yakin. Ya tidak apa-apa lah, sudah apa itu dari makruh kan tidak apa-apa. Kalau tapi mau bisa jangan. Ada ulama yang memperbolehkan bentuknya makruh. Makruh pokoknya. Nah itu pertama, sudah ya, sudah selesai. Ini sudah tidak ada, maka pra kedua selanjutnya. Pra bisa dimatikan. Pra kedua adalah mewudui. Sekarang praktek mewudui, agak dimiringkan. Tidak. Yang mampu berdoa, berdoa aja. Tekun andong. Diwudui. Ah, itu langsung niat saya mewudui mayit ini. Nah, waktu itu sudah niat ya, sudah niat kan ya. Niatnya bagaimana? Niat dalam hati, niat saya mewudui mayit, tidak usah pakai apa namanya itu ada. Kalau pengen gengsi tapi tidak hafal ya baca apa deh. Ya bergaya. Ya bergaya. Dan kemudian tangannya, tidak apa-apa, ada tangannya dibuka, tidak apa-apa. Nah, selesai. Nah, bagus. Nah, ini wujudnya kedua ya, bukan terakhir. Ini yang paling utama begini. Di masyarakat berbalik. Di masyarakat wujud terbalik, wujud terakhir. Baru kemudian kaki. Kaki sudah selesai. Nah, sudah ya. Ini pra kedua ya. Pra ketiga mewanikan. Kan dimatikan. Ya. Dan pra kedua sudah selesai. Ya, ini pra kedua. Selanjutnya pra ketiga mewangikan. Bagaimana mewangikan? Disabun, disampui, ada sabun. Apa ini? Sabun. Enggak disabun dulu. Hah? Kayaknya. Bobo. Ada sabun tuh di kamar mandi. Ada sabun. Ada diambilkan. Di kursi. Ya, sekarang yang ketiga ini. Iya. Iya. Wajah tetap tertutup. Nah ini salah sudah ya. Ini sudah salah. Wajah sunat ditutup, tetap kondisi tertutup. Engki, saya dikasih pegang. Nah, tetap dimandikan, disabun, kepala disambuin. Pon sudah lengkap sabunnya. Ini kepalanya nggak sabunin. Nah, udah ini dalam rangka mewangikan mayit ya. Dalam rangka mewangikan mayit ketika sudah ya semua seluruh tubuh disabuni, disambuin, terus tangannya dibersihkan. Monggo, ini proses yang sekarang, yang ketiga. Dah usah dah, pakai itu aja dah. Seperti itu kok pakai kelingking, dia gini. Disiwaki iya dong bapak-bapak ngana. Beda sabun ini. Jom. Nah, sudah ini kopeng-kopengnya ya, telinga-telinganya, hidung-hidungnya ini, terus semua sudah dibersihkan. Di sininya mohon ada yang kukunya panjang dipotong, tapi potongannya harap dimasukkan ke kain kafan nanti. Sudah selesai ya, mewangikan sudah selesai. Ada pertanyaan?
pertama tadi sudah membersihkan kotoran, nginge, darah. Yang kedua tadi diwudui sudah. Yang ketiga pewangian pakai sabun. Sudah selesai ya. Nah, sudah selesai siram. Siramnya 3 kali. Disiram 3 kali, bolak-balik kanan kiri. Karena apa? Di sini banyak busa. Nah, dibalik. Disiram dulu atas, habis disiram atas, habis siram atas semua, atas sudah, terus balik, tahu sabon, mungkin, enggak ini apa namanya sabun, nah. 3 kali sudah, balik kanan. Nah, kenapa kok dibalik ya, ibu-ibu? Biar busa-busa yang ada di sini biar hilang. Sudah, balik lagi 3 kali. Nah, dimandikan begini terus selama 3 kali. Sunatnya begitu. Tapi ini masih belum yang paling afdol. Yang afdol disiram sabun boleh, siram boleh, sabun boleh, siram sampai 3 kali sebenarnya. Iya, tapi jangan dan serma itu. Kita lepas sudah 3 kali ya. 3 kali sudah. Nah, maka sekarang yang terakhir. Ini namanya memandikan. Ini yang akan kita lakukan, ini namanya memandikan mayit. Dari tadi belum memandikan. Sekarang yang terakhir. Usahakan kalau bisa yang terakhir ini ganti sewek. Nah, ada yang baru? Gimana? Nyaman bengkang mas. Ambilkan satu lagi. Ada, cari di situ. Makanya kan yang mandikan antara 3 sampai 7. Ada yang narik. Nah, begini ya, bisa ya. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak bisa nggih? Sudah. Nah, sekarang proses memandikan mayit. Nah, gaslul mayit yang ini sekarang namanya memandikan mayit. Kalau kata orang sini namanya nyocen itu yang dinamakan memandikan mayit. Nah, disinilah kemudian nyocen niat saya memandikan mayit. Ayo. Niat memandikan, seram lah 3 kali bolak-balik. Tidak apa-apa begitu. Disiram anggota atas dulu disiram. Setelah itu kanan 3 kali. Kanan dulu siram, pas kiri, kanan kiri 3 kali. Ini tidak ada kegiatan apa-apa sudah ini. Kalau pakai selang tidak sulit. Kalau pakai ini, pakai bak itu yang besar ya, sunat diberi kapur barus. Cuma catatannya kapur barusnya jangan sampai airnya wangi. Catatan kapur barusnya jangan terlalu banyak. Ini ya kalau pakai, kan ada yang besar kan biasanya ya, apa itu? Tong kifayah itu yang terakhir ini yang terakhir ini ya. Sunat dikasih kapur barus, tapi jangan terlalu banyak kapur barusnya. Kenapa? Kalau sampai kapur barusnya terlalu banyak, sampai wangi airnya bau kapur barus, maka air itu tidak mensucikan sudah. Tohirun goirun mutohirin, suci tapi tidak mensucikan. Makanya cukup dikasih sekadarnya, jangan sampai merubah aroma air. Paham ya? Jangan mentang-mentang kadung boleh banyak, tuh tak kepilah, bahaya. Sudah selesai, sudah 3 kali ya. Ini dibolak-balik 3 kali. Nah, sudah selesai, baru kemudian dibawa sambil ada yang memandikan, sambil ada tim kifayah yang memotong kain kafan.
Biasanya kain kafannya disiapkan dulu biasanya sebelum dimandikan. Nah, sudah bisa dimatikan. Kalian dimatikan, Jong. Genteng nampilnya, Jong. Nah, dihanduin, kasih kain yang kering, pas gotong, begitu. Sebesekap tidak bisa ini pakai baju, pakai sarung. Anu lah, suruh ketek nampilnya, Jong. Lagi mayitnya yang lain. Yang lain itu mayitnya, dan lagi. Buru. Nah, monggo. Yang terakhir itu, yang terakhir. Enggak apa-apa. Iya. Warnanya juga. Iya, ukur dulu. Ayo diukur. Lempiin dah, 2 jutaan dah. Kalau laki-laki 3 lapis, ya, anggap ini 3 lapis. Ayo.